Hai everyone, halo semuanya, kembali lagi sama aku Dania Kurniasi dalam mata kuliah Public Speaking Learning Journal Part kesekian. Jadi teman-teman, kali ini kita nggak membahas materi karena pertemuan kemarin itu tidak ada materi teman-teman. Jadi hanya ada presentasi dari teman-temanku yang luar biasa banget, yaitu ada 3 orang. Yang pertama ada Putri Wulan Sahab, yang kedua itu ada Nabil, dan yang ketiga itu adalah Umi Kulsum, di mana masing-masing dari mereka bertiga ini menyampaikan materi-materi yang bisa dibilang luar biasa banget teman-teman. Nah, langsung saja ya teman-teman ke intinya dari pembahasan ketiga pemateri kali ini. Jadi yang pertama itu ada Putri Wulan, di mana beliau itu menjelaskan tentang keluar dari zona nyaman, di mana beliau menceritakan hidupnya yang bisa dibilang sebagai seorang introvert yang ya sudah kita ketahui ya teman-teman, kalau misalkan introvert itu kan pasti orang yang males berinteraksi gitu kan, kayak gak suka berinteraksi dengan orang banyak gitu. Jadi kayak lebih senang sendiri gitu teman-teman. Nah, beliau ini uh, memberitahu kita bahwasannya beliau tuh mau mencoba untuk keluar dari zona nyaman dia sebagai introvert gitu teman-teman. Jadi langkah awal yang dia ambil agar bisa keluar dari zona nyaman adalah dengan memilih mata kuliah peminatan public speaking ini teman-teman. Dimana di mata kuliah ini kita belajar tentang bagaimana percaya diri di depan banyak orang, juga tentang bisa menguasai cara bicara kita agar terlihat menyenangkan gitu teman-teman. Jadi itu adalah langkah awal Kak Ulan dalam keluar dari zona nyaman kita. Nah, perlu kita ketahui juga teman-teman, kita tuh harus keluar dari zona nyaman kita. Kenapa? Karena kalau kita selalu stuck di dalam zona nyaman, kita tidak akan berkembang. Kita tidak tahu potensi apa yang akan kita miliki. Kita nggak akan bisa sukses dengan kehidupan kita yang gitu-gitu aja teman-teman. Jadi sebisa mungkin, ayo kita keluar dari zona nyaman kita masing-masing. Kita belajar hal-hal baru yang lebih menyenangkan atau menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada, karena teman-teman kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi kalau misalkan ada kesempatan yang datang kepada kalian, ambil dan cobalah. Siapa tahu kesempatan yang kalian ambil itu adalah langkah awal menuju kesuksesan kalian gitu teman-teman. Nah, seperti yang udah kalian tahu juga ya teman-teman, dari beberapa orang-orang terkenal, orang-orang hebat gitu, mereka tidak terlahir dari hidup di dalam zona nyaman teman-teman. Mereka keluar dari zona nyaman mereka, mereka explore apa yang bisa mereka explore, mereka menggunakan kesempatan mereka dengan sebaik mungkin hingga akhirnya bisa menjadi orang-orang hebat gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman, pesan yang saya dapat dari materi beliau ini adalah kita harus keluar dari zona nyaman, mencoba hal-hal baru, menguasai hal-hal baru agar kita mencapai kesuksesan kita dengan cara keluar dari zona nyaman gitu teman-teman. Nah, lanjut ya teman-teman ke pembahasan kedua, yaitu saudara Nabil yang membahas tentang keutamaan baca Al-Quran, di mana di sini beliau menjelaskan tentang banyak keutamaan-keutamaannya. Di sini aku hanya menjelaskan hal-hal yang aku ingat dan aku hafal saja ya teman-teman. Nah, jadi beliau tuh menjelaskan banyak sekali keutamaan dalam membaca Al-Quran. Beberapa diantaranya itu adalah sebagai obat, dimana yang kita ketahui ya teman-teman, Al-Quran juga kata lainnya adalah syifa, yang berarti obat, dimana Al-Quran itu merupakan obat daripada penyakit manusia, baik itu penyakit fisik maupun penyakit batin. Sebagaimana yang sudah tertera dalam Al-Quran surah berapa, ayat berapa yang menjelaskan tentang sakit apa-apa gitu. Itu kalian harus tahu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian merasa lelah, kalian merasa capek dengan kehidupan kayak gitu, itu kalian harus membaca Al-Quran teman-teman. Kalian harus memperdalami, mengetahui agar kalian lebih tenang, lebih rileks, bisa lebih santai menjalani hidup gitu teman-teman. Nah, adapun yang kedua itu adalah memberikan pahala. Pastinya ya teman-teman, membaca Al-Quran pasti mendapatkan pahala. Jangankan membaca Al-Quran, kita niat untuk membaca Al-Quran pun itu pasti akan mendapatkan pahala. Betul kan teman-teman? Iya, jadi
eh, satu huruf yang ada dalam Al-Quran itu bernilai pahala, teman-teman. Jadi kita juga harus sering-sering membaca Al-Quran agar mendapatkan pahala dan juga merupakan sebagai syafaat untuk kita di yaumul akhir yaumul akhir kelak gitu, teman-teman. Nah, terus juga keutamaan Al-Quran yaitu menenangkan hati gitu kan, memberikan ketenangan kepada kita, biar kayak kita tuh nggak sering-sering was-was gitu, nggak takutan, nggak overthinking gitu, teman-teman. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasannya Kak Nabil ini adalah bahwasanya Al-Quran itu penting, teman-teman, bagi kehidupan kita, karena Al-Quran itu salah satu penyelamat kita untuk di akhirat nanti, teman-teman. Jadi jangan lupa membaca Al-Quran baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih gitu, teman-teman. Nah, lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu Kak Umi Kulsum, di mana beliau menjelaskan tentang haid. Di mana haid itu dalam kata itu berarti mengalir, atau dalam istilah itu adalah sesuatu yang keluar dari faraj gitu, teman-teman. Jadi di sini tuh beliau menjelaskan tentang metode-metode atau cara perhitungan haid, teman-teman, di mana masa haid yang perempuan itu adalah 15 hari. Jadi kalau misalkan emang dihitung lebih dari 15 hari itu disebut istihadoh gitu, teman-teman. Nah, jadi kayak misalkan kita haid di tanggal pertama, tanggal 1, terus di tanggal ketujuhnya kita udah suci, teman-teman. Nah, nanti dilanjut ke tanggal 13 sampai 15 kita haid lagi. Itu termasuknya ke dalam haid ya, teman-teman, karena masih ke dalam siklus ke 15 hari kita haid itu, teman-teman. Nah, kalau misalkan udah lebih dari 15 hari itu berarti tandanya kita istihadoh gitu, teman-teman. Sebenarnya